Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, hari ini jadwalnya seharusnya adalah kita kuis, tapi kita gabungkan saja, nggak perlu kuis. Saya akan gabungkan dengan materi perintah-perintah dasar pada AutoCAD. Nah, eh, materi hari ini nanti akan digabungkan ulangan harian pada besok Kamis ya. Kita nanti ulangan harian pertama menggunakan Edmodo ya, menggunakan Edmodo. Nah, untuk di jurusan desain pemodelan informasi bangunan ya, pengetahuan menggambar itu sangat penting ya. Sebenarnya di kelas 10 itu pada dasarnya adalah menggambar secara manual menggunakan pensil, penggaris ya, kemudian kertas, tetapi itu dasar sekali ya. Tetapi ketika nanti di kelas 11 yang mungkin sudah waktunya PKL, seharusnya kalian sudah mampu menggunakan perintah gambar pada AutoCAD. Apa itu AutoCAD ya? AutoCAD itu adalah program atau software yang digunakan untuk menggambar sebuah desain ya. Makanya CAD itu adalah kepanjangannya adalah Computer Aided Design. Makanya disingkat CAD, AutoCAD ya. AutoCAD ini dikeluarkan oleh satu perusahaan yang namanya adalah Autodesk ya. Perusahaan Autodesk mengeluarkan atau membuat sebuah program ya yang sangat populer, sangat tenar sekali dari zaman dulu, dari zaman under DOS, kemudian under Windows ya. Itu adalah program AutoCAD. Dari mulai yang 2 dimensi ataupun dengan 3 dimensi. Walaupun 3 dimensinya tidak begitu populer seperti SketchUp atau 3D Max, tetapi AutoCAD ini sudah mampu bisa menggunakan gambar atau menggambar 3D ya. Nah, eh AutoCAD ini untuk orang atau jurusan desain pemodelan dan informasi bangunan ini hukumnya wajib kamu menguasainya. Karena apa? Yang diujikan adalah eh, menggambar menggunakan program AutoCAD. Bahkan nanti ketika ujian lembaga sertifikasi profesi, AutoCAD inilah yang diujikan. Baik itu menggambar arsitektur, menggambar struktur, atau menggambar jalan dan jembatan, itu kamu wajib bisa menggunakannya. Nah, Pak, bagaimana sekarang kan kita PJJ. Nah, ini adalah tantangan buat kalian semua, ya. Di PJJ boleh kalian tanyakan ke kakak kelas kamu, ya, bahwa zaman sekarang itu laptop itu mungkin dulu merupakan barang yang mewah, tetapi sekarang sudah hampir setiap orang mempunyai laptop, walaupun itu laptop second atau apa ya, tapi rata-rata sudah mempunyai laptop untuk media pembelajaran. Kalaupun yang belum mempunyai laptop, tolong diusahakan, apalagi kalau kalian mempunyai mendapatkan KJP. Gunakanlah KJP itu untuk keperluan belajar kamu, karena sekolah juga sudah gratis. Jadi KJP itu adalah untuk sarana penunjang kamu untuk menambah atau membelikan alat-alat kebutuhan belajar kamu. Nah, eh bagi yang sudah mempunyai laptop ya, diwajibkan juga kamu sudah menginstal program AutoCAD di laptop kalian masing-masing supaya kamu bisa latihan ya menggunakan laptop masing-masing ya, program-program AutoCAD, atau minimal kamu lihat video-video pembelajaran YouTube bagaimana cara menggunakan AutoCAD ya. Di YouTube saya juga ada beberapa ya dasar-dasar menggunakan AutoCAD ya. Nah, lanjut ya. Nah, Pak, bagaimana kalau seandainya saya belum ada, saya udah punya laptop, kemudian program AutoCAD-nya belum ada. Nah, sekarang kamu cari tempat service atau install komputer atau laptop yang bisa menginstal AutoCAD ya. Harga kisaran untuk menginstal program AutoCAD itu bisa antara 50 sampai dengan 100 ribu rupiah kurang lebih ya menginstal program tersebut ya. Nah, kalaupun kamu memang
Pak, nggak ada yang gratisan. Nah, kalau ada beberapa kakak kelas kamu itu sudah rata-rata sudah bisa menginstal AutoCAD sendiri. Makanya ini tantangan buat kamu, cari tahu bagaimana mana kakak kelas kamu yang bisa menginstal AutoCAD, kamu hubungin bagaimana caranya untuk bisa menginstal di komputer kamu, ya. Oke, lanjut ya. Eh, Nah, di program AutoCAD itu ya, secara garis besar AutoCAD itu adalah seperti ini. Nah, ini programnya ya. Ini adalah program AutoCAD. Nah, ini ada program AutoCAD ya. Biasanya kadang ada yang backgroundnya warnanya putih, ada yang backgroundnya warnanya hitam, tergantung selera ya. Kebetulan yang di saya nih, nah ini ada putih, ada hitam ya. Nah, dan satu lagi program yang AutoCAD yang di saya adalah AutoCAD for Mac. Kemudian mungkin kalau yang umum adalah AutoCAD for Windows. Tapi nggak jadi masalah bahwa AutoCAD for Windows ataupun AutoCAD for Mac itu yang membedakan hanya tampilan-tampilannya saja. Seperti contoh smartphone kalian ada iOS, ada Android. Nah, kemudian ada program yang umum digunakan orang banyak, misalkan WhatsApp. Nah, WhatsApp for iOS, kemudian for Windows itu pasti beda installernya. Tetapi cara penggunaannya kurang lebih sama. Ya, kurang lebih sama. Paling hanya berbeda menu dan tampilannya saja. Itu contohnya, ya. Jadi sama aja ketika AutoCAD for Windows ataupun AutoCAD for Macintosh itu penggunaannya sama, hanya membedakan adalah tampilannya saja. Oke, saya belum membahas bagaimana cara menggunakannya ini dulu, tapi yang akan saya jelaskan hari ini adalah perintah-perintah dasarnya, ya, perintah-perintah dasarnya. Nah, pada dasarnya, ya, untuk AutoCAD itu sama seperti program under Windows yang lain, itu ada icon-icon, ya. Ada icon-icon di sini ya. Itu adalah untuk kamu itu perintah untuk menggunakannya. Tetapi saya tidak akan mengajarkan kalian bagaimana atau apa itu icon ini fungsinya apa, kemudian icon itu fungsinya caranya menggunakan bagaimana. Tidak. Yang saya akan ajarkan adalah menggunakan perintah-perintah yang diketikkan melalui keyboard. Ya, melalui keyboard. Sehingga karena gini, AutoCAD itu setiap tahun berubah-ubah. Maksudnya dalam artian ketika ada versi yang baru pasti tampilannya beda dan mungkin letaknya juga agak sedikit berbeda. Sehingga kalau kalian menggunakan icon ya, seperti contoh ini ada icon save, icon open. Nah, ini kan. Nah, ini umum, tapi kalau perintah-perintah yang lainnya dengan perintah gambar kadang-kadang posisi letaknya suka berbeda-beda ya. Nah, oleh karena itu ya, saya tidak akan mengajarkan bagaimana kamu menggunakan icon-icon tersebut, tetapi kita akan menggunakan perintah keyboard. Nah, ketika menggunakan perintah keyboard ya atau menggunakan program AutoCAD, biasakan ini kita mempunyai dua tangan ya. Tangan kiri itu berada di keyboard untuk mengetikkan perintah. Kemudian tangan kanan itu berada di mouse ya. Pak, di laptop kan ada sinaptiknya, mouse yang langsung ada di laptop. Saya informasikan sekali lagi, wajib hukumnya ketika kamu menggunakan AutoCAD, walaupun kamu menggunakan ada sinaptik kursornya, itu wajib hukumnya adalah kamu menggunakan mouse karena kamu akan kesulitan jika kamu tidak menggunakan mouse. Kenapa? Ya, perintah-perintah itu nanti banyak dibantu dengan mouse. Kalau kamu dengan sinaptik akan kerepotan untuk menggerakkan kursornya, ya. Oke, lanjut. Jadi tangan kiri ada di keyboard, kemudian tangan kanan ada di mouse. Ya, tangan kanan ada di mouse. Oke. Nah, fungsinya tangan kiri adalah untuk mengetikkan perintahnya, kemudian untuk tangan kanan adalah untuk
menggerakkan mouse-nya. Nah, ini adalah perintah dasarnya, ya. Ada perintah dasarnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Ya. Nah, saya ini supaya nggak bingung, ya. Ya, ada 14. Nah, apakah hanya 14 ini aja ininya? Enggak. Perintahnya itu sangat banyak, tetapi ini perintah dasarnya. Perintah dasar awal untuk menggambar, kalau kamu menguasai ini, insya Allah kamu bisa minimal menggambar denah. Ya, oke. Yang pertama adalah line. Ya, line. Ada line, ada erase, ada fillet, ada extend, ada trim, ada copy, ada move, ada offset, ada stretch, ada mirror, ada rotation, ada array, ada scale, ada hatch. Nah, yang tadi saya informasikan adalah ketika kamu menggunakan perintah line, maka di keyboard itu kamu mengetikkan line. Ya, mengetikkan line. Tetapi di AutoCAD ini ada namanya tombol shortcut. Apa itu tombol shortcut? Kamu tidak perlu mengetikkan seluruh perintahnya, hanya mengetikkan shortcutnya. Misalnya, perintah lain itu tombol shortcutnya ada L. Jadi ketika mengetikkan L, kemudian kamu enter, itu perintahnya sama dengan perintah lain. Kemudian erase. Kamu mengetikkan E, kemudian kamu enter, itu sama dengan perintah erase. F, perintah fillet, begitu F, kamu enter perintah fillet, dan seterusnya. Nah, ini ada shortcutnya yang ditebelin, kemudian yang di dalam kurung ini adalah nama perintahnya, ya. Oke. Dan sebenarnya gampang menghafalnya. Biasanya itu adalah 1 sampai dengan 3 huruf pertama. Misalkan line, satu huruf pertamanya L, erase, E, dan seterusnya, ya. Nah, makanya kalau kamu perhatikan, nah bedanya hanya di sini nih, copy. Copy ini CP, tapi bisa juga CO. Kamu CO itu juga bisa, ya. Ini hanya sekedar contoh. Oke, lanjut, ya. Nanti materi ini kalau saya terangkan secara ini agak repot, ya. Nanti kamu baca aja. Nanti materinya itu akan saya kirim menggunakan PDF, ya, biar kamu bisa baca lagi, ya. Oke. Nah, ini cara-cara penggunaannya, ya. Ini line. Nah, seperti ini dan seterusnya. Nanti suatu saat kita praktek, ini hanya teorinya saja dulu, ya. Bagaimana menggunakan perintah line, bagaimana menggunakan perintah erase, bagaimana menggunakan perintah fillet. Ini contoh teori dasarnya dulu, ya. Teori dasarnya dulu. Nah, teori dasarnya dulu, nanti kamu baca, saya kirim bentuk PDF-nya. Kamu baca, kemudian kamu lihat-lihat tadi di YouTube juga, ya, cara penggunaannya, ya, karena saya yakin kamu belum tentu ada program AutoCAD-nya di laptop kamu, sehingga untuk praktek nanti agak repot. Jadi nanti kalau sudah ada baru kita praktek. Jadi sementara saya akan berikan teori dasarnya dulu, ya. Nah, ini untuk perintah-perintah dasar untuk yang AutoCAD. Nanti saya akan berikan dalam bentuk PDF, ya, dalam bentuk PDF. Kemudian apa yang saya terangkan hari ini juga nanti ada di YouTube, ya, ada di YouTube. Kamu bisa lihat linknya. Saya rasa mungkin materi hari ini sementara cukup sampai di sini dulu. Nanti untuk pembahasan dengan program-program ini kita bahas di bahasan berikutnya. Saya berharap bahwa secepatnya kalian sudah menginstal AutoCAD di laptop kamu masing-masing. Saya rasa materi hari ini cukup sekian, ya. Mudah-mudahan ada yang kalau sepun ada pertanyaan, silakan kamu nanti di kolom komentar kamu ketikkan aja ininya, ya, pertanyaannya. Dan satu lagi, ya, AutoCAD itu tidak perlu yang terbaru, ya, tidak perlu yang terbaru. Yang sesuai dengan spesifikasi laptop kamu aja supaya tidak terlalu berat, ya, supaya tidak terlalu berat. Karena apa? Kalau
misalkan AutoCAD 2021 atau 2020, pasti kebutuhan spek hardware-nya tinggi. Nah, nggak masalah kamu pakai AutoCAD yang 2004, yang 2010, atau 2012 atau 2013, silahkan. Yang penting ya, yang penting tidak di laptop kamu tidak berat cara penggunaannya, ya. Nah, besok saya akan buat ulangan harian pertama sampai dengan perintah-perintah dasar AutoCAD ini. Saya rasa itu aja dari saya untuk materi dasar-dasar konstruksi bangunan, ya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Oh ya, satu lagi, ya, satu lagi. Eh, Kalian harus terbiasa menggunakan skala, ya, skala. Karena kita menggambar juga nanti di AutoCAD menggunakan skala. Nah, maksudnya skala apa? Skala itu pelajaran di SMP. Ya, pelajaran di SMP. Contoh, skala 1:10. 1:10. Maka kalau misalkan itu lebarnya 1 meter, kalau 1:10, berarti berapa yang kamu harus gambar? Berarti apa? 1 meter dibagi 10. Berarti yang digambar adalah 0,1 meter, ya, atau 10 cm. Paham ya? Misalkan 1:100. 1:100. Nah, berarti kalau lebar aslinya 1 meter, kamu bagi 100. 1 dibagi 100 berarti berapa? 0,01 meter, atau dengan kata lain adalah 1 sentimeter. Ingat, kamu lihat tangga tangga satuan dari mulai yang milimeter sampai yang kilometer, kamu pelajari, kamu lihat di YouTube. Nanti itu akan kepake terus. Sampai kamu lulus, sampai kamu kuliah, sampai kamu kerja di bidang bangunan, itu akan kamu pakai terus. Ya, tangga satuan dari mulai milimeter, sentimeter, desimeter, dan seterusnya sampai dengan kilometer, ya, itu kamu pelajarin. Kalau ke atas itu adalah dibagi 10 per tangganya, kalau ke bawah itu dikalikan 10. Sebagai contoh saya saya buka dulu di YouTube ya. Sebentar. Tangga satuan. Nah, ini contoh ya. Nih contoh dari milimeter ke kilometer. Kalau satu anak tangga itu dibagi 10, nah kalau naik ke atas, kalau di satu ke bawah itu dikalikan 10. Sebagai contoh, yang tadi kan kalau 1 meter itu kalau skala 1:100 berapa? Ya kan? Berarti kalau 1:100 berarti 1 meter dibagi 100 sama dengan 0,01 meter. Nah, kan repot tuh menulis 0,01 meter itu berapa? Nah, kalau 0,01 meter kalau kita jadikan sentimeter berapa? Nah, kan 0,01 berarti kan ini turun ke bawah 2 anak tangga. 1, 2. Berarti 0,01 dikalikan 10 ini ke desimeter jadi 0,1 desimeter. Turun lagi 10 ke sentimeter menjadi dikalikan 10 lagi. Jadi 1 sentimeter. Itu contohnya ya. Kamu pelajarin masalah tangga satuan. Saya tidak akan terlalu detail untuk tangga satuan karena ini adalah pelajaran SMP. Ya, tapi akan di ulangan juga nanti akan keluar ya. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.